orang tertarik kepada musik-musik yang sebenarnya itu art rock. Sekarang namanya progresif. Ya. Cockpit ini karena membawakan lagu Genesis, itu standar requirement untuk musik individual itu harus jago. Tadi cuma bilang, ini suaranya mirip Elu nih, bilang gitu kan. Oh, Genesis. Gue sendiri kadang-kadang kalau nonton Cockpit itu trance loh. 90, 91 tuh Freddy Tamela meninggal. Bang, yang dua dengerin Genesis, yang satu ngedengerin Rolling Stones. SMS bilang, saya lah yang pertama manggungin Cockpit. Halo, Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, selamat gini hari para Retrois. Di sini sekarang banyak sekali ada tamu-tamu yang spesial. Dan kalau mungkin ada beberapa dari Retrois yang sudah mengenal wajahnya kan sudah tidak asing lagi. Oke, kalau gitu langsung gua perkenalkan dulu diri sendiri ya. Kalau gua Pak Lur Lebong dan gua nggak ditemani sama siapa-siapa sekarang dan gua main solo. Karena tamunya banyak banget nih, sekarang ada 4 orang. Tapi 4 orang ini saling berkaitan karena mereka adalah Cockpit, tepatnya ya, dari Cockpit ya. Oke. Perkenalkan satu persatu dulu deh, mungkin dari Om. Kok ketawa? Dipanggil Om terlalu tua? Enggak, terlalu muda. Oh, terlalu muda. Oke, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, terus aja. Hah? Santai. Oke, Nggak apa. Om siapa? Silakan. Oke, gue Kadri Muhammad. Oke. Gue banyak langsung cerita gitu ya. Banyak singkat mengamati Cockpit Band dan Genesis dan juga cukup dekat sama teman-teman dari Cockpit dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, ditahan dulu ya. Yes. Oke, berikutnya. Saya Om Jimo. Di mana? Ya, saya berapa kali juga sama Krisna juga, sama Reddy Nur, sama Bang Yaya main di acara Cockpit. Sebagai penyanyi? Sebagai penyanyi cabutan mungkin ya sampai saat Nyanyi cabutan. Oke. Karena PR-nya banyak. Nanti gue cerita lebih jauh gimana gue ngerasain itu. Iya, di sampingnya Saya tongkrongan studio Cockpit tempatnya zaman dulu. siapa dong Gimana namanya? sih? Nama saya Krisna Prameswara. Dan yang di samping kiri ini adalah yang paling ganteng. Siapa? Coba diperkenalkan. Halo, saya Dewi Rahman. Saya sebagai fansnya Genesis juga fansnya Cockpit. Oke. Jadi sudah kelihatan kan kalau di sini ada keterkaitan Genesis dan Cockpit. Perlu gua kasih tahu juga, Cockpit adalah sebenarnya dulu cover band dari Genesis ya. Yes. Ya? Oke. Nah, sekarang gua mau tanya nih, mulai dari Om Kadri nih. Ya. Gimana tuh Eyang ceritanya? Kadri. Hah? Oh, jangan Eyang dong. Ya memang kita rambut dari semua meninggalkan dunia hitam ya. Siap. Ke dunia uban. Oke, Om Kadri bisa Ya. diceritakan nggak mengenai Cockpit itu gimana? Oke, mungkin berdirinya ya. Cockpit berdiri 80-an, seinget gue. Karena gue sendiri di era itu. Dan pada saat itu gue di Makara Band itu 84. Jadi gue tahu bahwa 3 tahun, 4 tahun sebelumnya tuh ada band namanya Cockpit udah berdiri. Ya. Sebelumnya dia itu namanya Batara. Ya. Batara Band itu adalah Cockpit semuanya. Jadi Hari Minggus bass, Oding Nasution gitaris, keyboardisnya aja yang beda. Siapa? Devi Nasution. Devi, sebentar. Roni Hara. Keyboardnya Roni Harahap pada Devi Nasution keyboardisnya. Terus apa lagi ya? Oding udah ya. Oding, Basir, Yaya Muktio. Iya. Ya, sama penyanyinya Freddy Tamela. Ya. Ya. Kemudian itu baru setahun 2 tahun, Debbie keluar kan. Debbie banyak ikut pengajian dan kegiatan agama, diganti sama Roni Harahap. Gitu. Roni masuk. Batara maupun Cockpit itu membawakan lagu-lagu Genesis. Jadi band cover pada saat itu. Terus kemudian ada beberapa panggung yang pertama itu menurut literatur yang ada yang gue research itu adalah pertama mereka main di tahun 81 main di acara acara film waktu itu ya, filmnya Slamet Raharjo tuh November 1928. 1828. Ya, 1828. Di situ mereka main pertama kali. Dan kemudian besarnya tuh main seingat saya di pantainya di Pantai Kute pada saat itu. Ya, itu 82. Dan yang dirin Cockpit ini dari Batara ke Cockpit ini adalah anak-anak geng Nida.
Nah, lu masih inget kan? Tidak ya. Jadi ada Dadan, ada Ijal, Iya. Pak terus Joseph Marta. Yosep Martam, ya terus kemudian sama siapa namanya, sama si hari Minggu, Mauding Nasution, sama Yaya juga ya, itu yang diriin. Oke. Terus kemudian era-eranya itu era 83, 84 itu mulai cover, ya. Jadi di band-band di pasar di Jakarta nih, market Jakarta itu ada satu tempat namanya Balai Sidang, sekarang JCC ya. Itu adalah tempat di mana banyak mendatangkan perhatian penonton Jakarta pada saat itu karena mereka membawa band cover. Jadi ada yang cover Genesis pada saat itu, dan Genesis pada saat itu secara realnya mungkin Krishna juga tahu adalah pada saat itu transisi penyanyi dari Gabriel masuk ke Phil Collins, dan Phil Collins mulai mengeluarkan album-album single. Jadi munculnya pada saat itu menarik sekali ya. Jadi orang tertarik kepada musik-musik yang sebenarnya itu art rock. Sekarang namanya progresif ya. Karena ada teasernya nih. Phil Collins itu dikenal secara pop. Ya, ada dia sama Frida dan lain-lain gitu ya. Dan terus kemudian bersamaan dengan lagu-lagu tersebut ya, apa namanya, Take a Look at Me Now dan lain-lain itu ya. It's all out ya. Ya, itu kokpitnya juga membawakan yang versi-versi album-album yang lama, ya versi-versi dari Peter Gabriel muncul di sini. Dan orang mulai senang sama musik-musik yang art rock ini, art rock yang progresif, yang tidak mainstream. Ya, kemudian ada band-band lain, ada band klasik rock. Solid 80 kayak Tony Menas. Itu ini yang major ya, Queen, karena Queen ya. Dia itu dari Fakultas Hukum UI masuk di RR 80 81 itu mulai, dan kemudian ramainya di RR 84-an ya. Tony Menas dengan teman-teman Solid 80 dari Fakultas Hukum UI membawakan lagu-lagu Queen. Kemudian ada lagi yang lebih muda lagi, Punk Modern Band. Itu anak-anak SMA 6. Angkatan 81-82 itu. Itu membawakan lagu Rush. Tapi mereka berubah ya dari Rush itu pindah ke Duran-Duran, dan musik new wave mulai masuk tuh. Kalau di Indonesia tuh mulai yang tadinya yang underground, musik-musik kayak yang hard rock itu mulai masuk juga, ada mulai yang ada punk ska, Faris RM ya. New wave masuk di situ. Jadi itu tadi ada Punk Modern Band. Siapa lagi yang cover itu yang terkenal ya? Terus ada Barata. Barata cuma setelah 2 tahun kemudian tuh. Itu malah benar-benar pecahnya itu Barata tuh waktu lagi Rock Merah Putih. Iya. Itu 85. Gue SMP tuh. Iya. Gue nonton bareng teman-teman ya 84 85. Bikin di Parkir Timur dari sore sampai subuh acaranya. Pokoknya bantu karena udah dari sore ya, jadi penonton tuh, gue sendiri tuh kayak penonton sempet ngantuk tuh ya, kita lagi tiduran kan di mobil kita nontonnya kan, tiba-tiba jam 9 malam itu tiba-tiba bandnya Barata tuh, orang tuh pada bangun semua, pada joget semua, pada satu itu tuh gila. Itu Barata tuh bisa langsung Beatle mania bangkit lagi tuh. Iya. Dan itu band cover itu ada lagi yang Edge Speed juga. Jadi Rolling Stone ya. Dan salah satu promotor yang memang banyak di situ tuh si Senes. Si Senes tuh kemudian diikuti karena Sis itu juga adalah salah satu pentolan dari Radio Prambors pada situ. Nah, Prambors juga lakukan musik kaula muda ya, Nay. Dan itu gue kasih gambaran ya. Gue inget banget tuh era 84-85 itu cowoknya kakak gue datang tiba-tiba mau ngapel, ngajak kakak gue tuh beli tiket kokpit. Terus gue nebeng, gue ikut. Dia nggak ngerti, dia juga nggak ngerti itu kokpit itu kayak apa. Terus dia nomor 1, dia naksir kakak gue, tapi yang dibaikin tuh gue dulu, adiknya. Jadi gue dikasih tiket itu. Itu kita datang ke Parkir Timur, kita taruh parkir mobil di situ ya, dan kita jalan kaki ke JCC, itu Balai Sidang. Itu begitu kita turun tuh, semua orang yang parkir mobil tuh, yang mulai masuk itu semua dengerin Genesis. Jadi udah benar-benar mereka tuh Genesis pada saat itu orang datang memang benar-benar yang memang sangat mereka cukup punya literatur ya, dengerin kaset-kaset Yes kayak gini nih ya.
Dan juga media juga pengaruh. Ada media yang mainstream tuh media kayak misalnya Majalah Gadis, kemudian juga ada Aktual tuh 70-an sampai dengan 80-an awal gitu ya. Terus ada Vista. Disaring nggak masuk ya Disaring. Oke, tapi gue bisa ngeliat nih dari kesimpulan dari tadi yang Om Kaki ceritakan ya, bahwa di awal-awal 80-an sampai itu 85 ya, itu trending cover Satu band. lagi, Ya. band Hands Rockin. Hands Rockin di Purple. Tapi Di Purple. ya tapi ya. Personilnya Andi Ayunir almarhum, Bintang Indrianto main bassnya. Ya, tapi memang itu masih dikenal sebagai junior ya, karena mereka punya Makara band saya juga, tapi yang kita ambil waktu itu adalah lagu-lagu Saga. Salah satu bagian dari sama Toto, satu bagian dari art rock, tapi tidak super grup kayak orang bawain lagu Rush, Genesis atau Beatles atau apa namanya Rolling Stone tadi ya. Itu tapi Toto belum itu belum tahun 80-an itu ya kalau Iya, tapi kita juga nggak dikenal sebagai wah ini Makara Toto. Cover Ya, Toto tapi gitu lebih kan, ya. Makara pada Saga pun juga tidak dikenal secara luas, very segmented. Oke. Gitu. Tapi yang satu hal ya pada saat itu orang tuh merasa keren kalau bisa dengerin lagu-lagu kayak art rock gitu yang nggak gampang. Iya. Gitu. Oke, saya cut dulu ya. Ya. Itu kan tadi trendingnya kan ada cover band di tahun Ya. 80-an sampai pertengahan medio 80-an ya. Sampai rock sih sebenarnya rock sih 90-an ya. Rock 90-an ya. Itu mulai Oke, tapi transisi dari band cover jadi band rekaman tuh. Rock itu kan masih Ini rock, maksudnya band rocks. rock. Oke, band Rocks mengklaim untuk cover Metallica. Metallica. Nah, Oke. Masih ada. itu masih basiannya itu cover itu tuh. Ya. Slang sendiri, Mhm. zaman itu walaupun dia banyak ini ya, dia masih Sang Alun. sempat ada satu formasi slang waktu itu main bassnya ya nggak ada vokalis, main bassnya Denny punya Bim Bim, main keyboardnya Imanes, main di pensi SMA gua, Bon Jovi, semuanya Bon Jovi. Band Gua lagi keyboardnya nggak jelas Adri kali. Enggak, keyboardnya Imanes sudah. Oke. Oke. Tadi kan mengenai cover band. Oke, sekarang itu kan banyak ya. Ada tadi ya si Queen dari 1980 segala Ya. macam. Gue mau nanya sama Dewi. Ya. Pasti lu juga ada tahu kan, itu banyak cover band yang mewakili untuk musik-musik tertentu, grup-grup musik tertentu. Tapi gue lihat lu adalah fans sejati dari Cockpit yang Genesis. Kok bisa gitu? Kenapa nggak milih yang lain? Nah, Dari satu lagi, ini kan dari Bandung ya. Iya. Di Bandung tuh kayak gimana sih scene-nya band itu? Nah. Itu kan scene Jakarta nih tadi kan. Di Bandung tuh demam, maksudnya cover juga nggak sih ininya eranya? Band-band. Iya, boleh Sama. bisa ceritakan. Hero-nya siapa kalau di Bandung itu dulu? Ya, yang dari pertanyaan gue dulu, baru yang kedua dari tadi yang Tadi kenapa pertanyaannya? lu Genesis? Oh, Kenapa kok? kenapa Genesis? Kenapa nggak yang lain ada? Win ada, ini kan banyak. Karena nih. dari kecil saya udah didoktrin sama Oke. kakak-kakak, Oke. jadi Diracunin ya? aku punya abang-abang, mereka pada ngedengerin Genesis. Hmm. Jadi ada tiga abang, yang dua dengerin Genesis, Hmm. yang satu ngedengerin Rolling Stone. Cuman sama yang Rolling Stone tuh nggak terlalu akrab gitu. Jadi dulu mereka kakakku yang sama temen-temennya, kalau ini lebih Spesifik. familiar lah Oh, sama oke. anak-anak karena temen-temennya itu pada akrab juga sama anak-anak kecil gitu, seneng gitu. Jadi gitu. ngedengerin Genesis, jadi kayak udah masuk aja ke sini. Tapi lu sendiri dengan musiknya Genesis masuk buat pribadi lu Alhamdulillah gitu? masuk. Begitu ya? Dibanding misalkan tadi Rolling Stone gitu ya? Iya, Rolling Stone denger juga, cuman pas Genesis itu nggak tahu, mungkin karena udah deket banget sama kakakku yang suka Genesis. Terus ini semua koleksi ini dihibahin sama saya. Oh gitu ya? Kaset-kasetnya. Jadi saya mau nggak mau satu-satu saya dengerin tuh. Hmm. Satu dengerin, terus ya kebetulan saya juga ikutan kayak Genesis Fans Club. Jadi di salah satu radio di Bandung tuh namanya Young Generation. Di situ ada Genesis Fans Club. Saya ikutan, terus udah gitu YG. Young Generation Radio. Radio GMR bukan generasi muda radio. Betul. Iya. Iya. Punya Pak siapa tuh kan aku kenal anak itu sama Marudut. Sama Nggak tahu. Marudut itu manajernya pas band yang pertama sekarang meninggal. Oh. Aku cuma kenal sama penyiar-penyiarnya aja. Ini insert sedikit ya. Jadi generasi muda radio itu pernah punya satu acara tiap Jumat itu Genesis. khusus atrok. Oh. Itu tahun awal 90-an. Belum ada radio 97. Gue sama Dev itu bisa dalam seminggu sekali merluin datang ke Bandung ikut siaran karena jarang-jarang denger di radio orang masang Exception,
masang Genesis, masang Iya Crimson. itu di radio Legend tuh game. Legend ya. Iya, nah, begitu dan selalu jadi panitia untuk acara Genesis Night by Cockpit. Gitu ya. Nah, waktu itu saya Panitia. ikutan jadi panitia. Weh, itu umur berapa? SMP SMA gitu lah. Oke. Tapi tujuannya ikut panitia begitu udah selesai itu saya melipir, saya berdiri aja di panggung denger. Gitu. Tapi trendingnya sama nggak dengan yang tadi kan kayak Sama, si jadi Kisah bilang kan di Jakarta, Exit Speed beken di Bandung, terus Band Bandungnya sendiri apa? Nah, Zaman itu band Bandung sendiri yang lokal sendiri. sendiri yang cover. Bandung apa ya? Banyak sih sebenarnya kayak Super Kid juga bawain lagu Rolling Stone era-era itu ya 79 mendekati 80-an sekian terus Jangan lupa ya, even God Bless sendiri di tahun 80-an mereka udah punya album Cermin. Mereka kemana-mana masih bawain di Purple. Lebih sering bawain covernya. Bawain covernya. Gitu ya. Cover, iya. Ternyata. ya. Dan rock kekinian zaman itu bawain apa sih? Tin Lizzy kayak gitu-gitu, rock yang lagi ini. Iya banyak sih sebenarnya mungkin itu strategi dari band juga ya karena dia kalau lagu udah dikenal tuh kayak dia lebih mudah aja. Lebih mudah untuk masuk ke ini ya. Kalau bawain lagu sendiri kan lebih challenging kan harus direkam dulu dan dikenal gitu. Kalau ini kan enggak, kita lagu-lagu yang udah pada saat itu ya. Gitu. Dan cuman ada beberapa band tuh yang memang spesifik kayak saya kasih contoh misalnya kayak punk modern band. Itu anak menurut gue outlooknya tampilan tuh keren-keren. Jadi dari rambutnya sendiri itu dipangin gitu ya. Dan kebetulan orang kaya juga. Dan orang-orang bisa belanja bajunya zaman anak itu. puluhan. Oh gitu ya. Jadi dia beli baju itu juga impor, dia negeri. beli di Hong Kong, di Amerika. Jadi dia pakai, kalau kita tuh kan bener-bener celana kulitnya bikin celana kulit di tempat jok mobil di Jalan Jaksa. Pokoknya merah, gua ada tuh begitu. Kita dipakai seri itu dia berperut lah. Iya, Jalan Jaksa gitu, mungkin Jalan Jaksa. Gitu. Kalau mereka tuh bener-bener tampilan tuh terus baju-baju loreng macan itu keren. Iya. Gitu. Nah, jadi akhirnya mereka bener-bener bisa tampil representasi dari kelompok punk pada saat itu. Jadi rambutnya digituin. Cuma agak nggak nyambung sih. Mereka punk tampilannya, tapi buat lagunya Rush. Ya, maksudnya cuma 1-2 sih sebenarnya. Zaman itu yang dandanan gitu nggak hanya punk modern band. Slang generasi awal itu dandanan gitu. Ya kan Welly kan pakai pita-pita, pakai selendang glam. Ya, Dia bawainnya Van Halen, bawain Whitesnake ya campur aduk sih. Nah, kembali lagi ke Cockpit spesifik Genesis. Ya. Dan memang di samping mereka itu orang-orang yang membawa lagu Genesis, era-era sebelumnya mulai dari 76 sampai 80 itu era-era guru Gypsy. Kemudian era-era masuk lomba cipta lagu remaja, Yoki, Krisya itu terpengaruh sama musik-musik. Salah satunya adalah Genesis. Ya, Kinan album pertama 78, ya, Faris RM itu banyak pengaruh daripada Genesis-nya. Cara ngambil keyboardnya itu hampir sama tuh. Ya. Ya. Kalau Bari Basi Berlalu juga masih ada ini. Ada pengaruhnya. Ada pengaruh kan ya? Pengaruhnya. Cara main keyboardnya, ya walaupun di sitat itu art rock, progressive rock termasuk Genesis itu menjadi panutan ya. Kayak sound keyboardnya Yoki, Ronnie, ya. Itu mirip Rick Wakeman atau Tony Banks. Gitu. Jadi ke situ. Tapi mereka pas di Cockpit, mereka bawa lagu Genesis. Oke, ini tadi kan gue belum dengar dari Jaimo. Jimo kalau gue boleh ini kayaknya milenial apa bukan ya? Iya dong, milenial. Milenial ya? Milenial Nah, cara milenial. Tapi mentalnya kolonial sih. Gila. Iya. Kolonial. Oke, tadi ya lu udah dengar pembicaraan itu kayak nama-nama band segala macam. Itu buat lu asing nggak sebenarnya? Sebenarnya asing enggak, karena gue dari kecil juga udah denger musik gitu loh. Maksudnya nama-nama ini tuh udah berseliweran sama gue. Nah tapi yang menarik ini kalau misalkan gue nggak begitu ngerti in detail tentang Tree band itu, tapi gue mau bicara Cockpit. Tadi sempat kita ngobrol di depan gimana Krisna narik Ari dari untuk jadi vokalis Cockpit secara dadakan, dan itu masih kejadian di sekarang. Gitu, artinya waktu untuk latihan itu sedikit banget.
Dan gue itu kalau misalkan ngapalin Genesis gitu ya, ngapalin Genesis latihan kokpit gitu, itu sampai liriknya itu gue kasih warna, dan nggak cuma dua, sampai 4 sampai 5 gitu loh. Iya, Karena stabil loh. iya, gue kasih warna karena ada perbedaan dari verse-nya ada, bisa ada dua verse yang berbeda polanya gitu loh. Terus begitu ke bridge juga seperti itu, begitu ke ref seperti itu. Kenapa gue lakuin itu? Karena waktu latihan yang gak ada. Gitu. Apa? Waktu latihannya sedikit gitu loh. Oh. Kenapa gue lakuin itu gitu loh? Dan buat gue lagu-lagu Genesis itu kan bukan pop gitu loh. Jauh dari pop, di mana literasi gue kebanyakan seperti itu gitu loh. Dan lu memang nggak dengerin Genesis? Gue memang nggak dengerin. Ya Itu gue dari blank gitu. Gue dari blank. Jadi yang kayak apa Moonlight Night, historinya gue tahu dari Katri. Gitu loh, tentang cerita seperti apa di belakang story behind gitu ya, tentang masa krisis di London gitu. Dancing with the Moonlight Night itu gue tahunya dari Kadri gitu kan. Nah jadi kadang-kadang tuh seru aja, bener-bener seru gitu loh manggung. Oh ini lagu apa ya? Oh ini lagu ini nih, karena gue bener-bener nol gitu loh, dan nol sorry nih. Gitu loh, tapi working on it kok. Gitu. Tapi basic lu sebenarnya waktu itu lu dengerin apa bandnya? Nah, sebelum Genesis gitu. Nah, oke, jadi gue itu kecil, abang gue denger pop, gue nggak mau kalah dari abang gue dengernya metal. Gue denger Megadeth sama Metallica sama Halloween segala Pearl Jam juga. Nah, itu begitu remaja tuh. Remaja gue 90-an itu grunge gitu kan. Nah, jadi begitu waktu itu gue sekamar sama Ari. Gue tuh sama Ari almarhum, gue itu kayak semacam percaya buat gue buat megang kreatif director dia buat ngamen kecil-kecilan. Jadi ada 8 titik lah gitu. Jalan 2-3 kali terus abis gitu dia meninggal. Gitu kan. Nah, itu sampai terakhir tuh main di RSPAD itu gue yang pegang tuh. Jadi gue yang bikin kreatif backdropnya segala macam, terus karena memang kita ada pengalaman di situ gitu gue. Nah, begitu dan berapa keluar kota pun juga gue roommate itu sama Ari tuh. Gitu loh. Jadi tahu Peter Gabriel juga dari Ari juga gitu loh. Tapi gue bener-bener gak ngeh. Ari cuma bilang, "Ini suaranya mirip kayak lu nih," bilang gitu kan. Oh, Genesis. Oh, Ari udah mention lu ya? Ari udah mention gue. Ya apa namanya udah omongan roommate gitu loh. Ini suaranya mirip lu nih gitu kan. Gitu kan. Low-nya tuh lu dapet nih. Nah, terus gitu udah. Tapi gue bener-bener nggak notice dan gue nggak pay attention. Setahu gue ya Genesis ya Phil Collins, sorry lagi loh. Nah, oke. Nah, abis itu sama main sama Krishna sama Bang Reddy gitu kan, diajakin gitu kan, gue jadi dicekokin tuh yang minor dari si Genesis, kayak misalkan Sailing England by the Pond gitu segala macam. Dancing with the Moonlight Night. Nah, itu kan. Nah, itu kan agak-agak minor dan agak-agak itu mirip per jam lah gitu loh. Itu mirip Minor maksudnya apa? Minor chordnya gitu loh. Maksudnya nuansanya tuh minor gitu loh. Progresif gitu ya. Kan minoritas keren. Enggak. Chordnya tuh minor. Jadi nuansanya tuh lebih alternatifnya tuh gloomy, alternatifnya tuh ada gitu kan, dan memang gue juga sudah terbiasa sama dalam tanda kutip nuansa itu dulu waktu main-mainin per jam, waktu mainin Nirvana gitu kan. Nah, ya sampai akhirnya ya serunya lagi ya sekarang ya setiap kali manggung sama om-om ini ya gue jadi sibuk ini mikirin repertoar. Ini reporter ini lead apa nih? Karena gue cuman ngulik lirik gue aja, gue cuma ngulik part gue. Tapi kan itu nggak cukup, gitu loh. Tapi kan itu nggak cukup, gitu loh. Karena kan harus, malah sometimes gue harus ngapalin notnya Krishna juga. Karena akan nyambung ke not gue, gitu loh. Tapi it's fun. Iya, itu satu hal sih menurut gue, karena gue juga menjadi saksi masuknya Jimo ya ke kokpit itu.
pada saat Ari meninggal itu kan tentunya buat band itu kehilangan banget. Oh, heartbreak. Dan kemudian mencari sementara pada saat itu memang udah bersamaan itu hari sebelum Ari meninggal tuh Odin juga meninggal. Tapi Odin tuh udah di tandem ya, itu udah di tandem sama si anaknya Reddy Nur, udah dua gitaris itu karena Odin memang udah sakitnya agak serius gitu. Udah lama memang. Udah lama. Itu darah tinggi, main udah nggak bisa berdiri lama-lama. Iya. Terus kemudian Ari meninggal itu masih belum ada ininya tadinya mau ke Denny Chaplin, tentunya ada Yudi ya, tapi Yudi kan mungkin bukan, saya nggak tahu deh, itu dia featuring apa gitu ya. Nah terus sampai saat itu Jimo tuh banyak jalan sama saya, jadi saya bilang Jim, lu coba jangan nyanyi kopi deh. Reddy juga udah mulai sounding. Jimo diajakin di RNA itu Ready Nur Experience itu masih konser-konser tahun 2020 tuh pandemi kan, konser 7 ruang. Dan konsernya bukan Genesis kan, dia lagu Beatles. Lagu Beatles. Tapi dapat ekspresinya Jimo tuh deket sebenarnya masuk ke Gabriel ya, jadi masuk ke situ gitu. Terus kok Brady bilang Jimo boleh nih gini gue bilang Jim gitu. Terus dia udah mulai tuh main pertama kali, tapi gue bilang Jim lu hebat lu kokpit ya, lu bawain lagu ini nih. Supper's Ready itu paling susah tuh. Dan bilang dengerin di Supper's Ready, apalagi Jim ya macam-macam lah yang cinema show, terus kemarin musical box itu yang lagu-lagu yang memang keren menurut gue, kolosal gitu. Dia tertarik dan diperdalam gitu. Lu jangan ambil yang ke Phil Collins, biar aja sih lu ambil yang susah-susah. Makin susah kita makin jantan dan berwibawa. Dan gitu. PR-nya itu bukan cuma ngapalin lirik aja, harus ngapalin tel juga kan. Telnya itu harus up and down-nya itu harus dipikirin gitu loh, karena sampai segitunya gitu loh. Itu art rock soalnya gitu ya. Dan itu penonton itu banyak penonton fanatik tuh hafal kan, penonton hafal. Gitu. Ya mungkin Dewi bisa cerita ya. Itu gue sering banget itu gue sendiri kadang-kadang kalau nonton kopi itu trance loh. Itu gila lu kalau main di warung Kemang lah sekarang tuh itu tiba-tiba ada seorang bukan drummer jadi ikut main drum. Wah terus trance itu. Nih main di Malang nih, salah satu fans Rockwood yang paling fanatik dan militan tuh kan di Malang ya. Jadi di Malang itu waktu itu pernah bikin reuni penonton kokpit zaman dulu. Jadi adalah satu cerita rakyat yang berkembang itu, bukan cerita sih, fakta. Legenda dong. Bahwa di Malang itu kalau lu band rock belum di Malang belum sah lo, karena di sana lu akan Bisa diuji. disampitin. Jadi di Malang tuh publiknya ini apresiasi tinggi. Mendingan lu buat lagu nggak cuma lu rapi mainnya. Jangan sampai lu nggak rapi. Karena penonton tuh ngantri masuk tuh udah bawa telur busuk. Pancok, dilempar, digedor-gedor. Sebelum main tuh dibikin trash dulu. Dinding satu pojok di stadion itu tuh ada seng yuk. Terus langsung dibikin pokoknya bandnya kayak dari dulu, bung gitu. Tes metal dulu deh. Tes metal begitu malah. Ya, saya pernah ditampil di situ. Ini akhirnya penonton ini udah akhirnya seiring waktu hilang. Sampai akhirnya mereka ternyata masih ada. Terus akhirnya mereka bikin reuni, panggil kokpit. Oh tadi mau cerita di soal playlist ya. Jadi itu penonton ini lagi main didatengin sama ini penonton udah tua, tapi mabok masih. Chris ini, udah mabok sih ya. Chris, aku ini Chris mainin Chris. Ini loh sini. Deketin gini, ya gini. Sebenarnya lagu itu bukan lagu untuk orang mabok, karena dia beda ya, maksudnya itu kan transfer terjadi ya? Mereka sendiri, ada yang secara berkelompok ya, ada yang sendirian gini. Mereka kayak main seolah-olah mereka tiba-tiba jadi pemain gitar. Dia kayak Tony Banks, kayak Steve Hackett. Tapi memang mereka bisa main gitar pasti yang interest itu. Enggak juga ya. Belum tentu. Itu bisa maju drumnya tuh gara-gara dia main drum sendiri. Gila nggak lo? Gila. Itu kompet. Orang saya pernah punya kenalan ya, maksudnya dia maksudnya jabatan dia agak tinggi gitu kan. Agak keresan dikit. Jabatan dia agak tinggi gitu kan di pemerintahan gitu ya. Pernah nonton kokpit sekali. Di situ dia lepas semua. Gitu loh. Artinya dia jadi penonton yang dia just wanna have fun, udah nggak
nggak ada lagi. Tapi memang batasan. gitu ya, kalau gue lihat itu kayak art rock, progressive rock itu kan beatnya tuh khas banget. Maksudnya kan bisa 7/8 apa gimana Iya, gitu. betul. Jadi kayak untuk dinikmati, untuk dibikin Tapi- joget, dansa juga nggak bisa kan? Tadi aku Enggak. mau ngomong Oke, tadi nggak tuh ini nih satu fakta hasil survei di lapangan nih ya. Kan tahun. Jadi aku sebenarnya kan ikut Kokpit tuh kan akhirnya nggak sengaja karena Mas Roni itu udah mulai etos kerjanya udah nggak mulai sama Mas Kon yang lain ya. Jadi ya wisely speaking dia itu tipe musisi yang harus latihan dulu kalau udah lama nggak main. Even udah dulunya dulu banyak apa lagu. Nah sementara Kokpit ini banyak job-job yang dadakan, yang latihan cuma sekali 2 kali. Jadi nih beliau nggak ngejar. Akhirnya diistirahatkan, aku masuk. Nah aku bisa masuk ada lingkungan itu karena waktu Kokpit reuni, ini sedikit cerita kenapa aku masuk Kokpit itu. Waktu Kokpit reuni, Mas Roni itu udah lama nggak main yang keyboard dan nggak ngikutin keyboard lagi. Jadi aku di-hire sama manajemen Kokpit pada saat itu yang udah dibentuk untuk nyiapin keyboardnya Bang Roni. Chris, lu belanjain pakai perlu keyboard apa, sekali lu programin. Jadi dulu Bang Roni ngajarin aku gue program, terus gue sekarang balik programin buat dia. Ya, karena dia ngulik soundnya juga. Sampai akhirnya one day Chris, lu aja deh bantuin, lu masukin deh besok, man latihan ini lupa. Jadi pernah ada kejadian begitu. Iya, bukan Tony Blank, Ronnie Blank. Ngeblank. Jadi memang Mas Roni memang tipe musisi yang gitu kan. Iya, Memang. iya. Nah, Ya. udah akhirnya ya masuk. Udah. Terus ya mengenai repertoire Kokpit sendiri masa aku udah jalanin. Jadi mohon maaf ya. Jadi sebenarnya zaman dulu tuh euforia itu ada di satu kaset yang beredar dari album Genesis tuh ya. Ini kita yang penonton yang kaman ya. Kaset Genesis Three Side Live namanya. Itu kompilasi live. Itu semua hitsnya ada semua di situ. Jadi penonton Kokpit ini mostly itu ini patokannya dari sini. Sama satu lagi album live Second Out namanya. Itu kitabnya tuh kalau bisa Iya. Three-Side Live. Artinya aku pernah tes The Water, mainin lagu lain yang gak dulu itu orangnya gak ada yang tahu. Gitu ya. Pernah ada satu event ekstrim, bukan ekstrim, maksudnya ada aku datang satu event sama Radio 97, please jadi sisa yang ke depan ya, Legend of the Man-nya gitu kita offernya. Cuman lu yang main deh, gue nggak pakai Kokpit, gitu. Oke. Dari tapi ini ya perjanjian ya awal ya. Playlist terserah gue ya, lu jangan diktein gue. Gue nggak akan bawain The Cage. Gue ada disclaimer dari awal. Gue nggak mau bawain The Cage karena itu udah mainstream di itu. Gue akan bawain di luar itu. Padahal susah loh itu nih kids. Jadi gue bawain lagu yang side B semua. Oh, Jadi lagu bagian nggak umum, enaknya. lagu nggak umum. Watcher of the Sky, The Knife, Fountain of Salmasis, Oh, ini. terus Battle of Epping Forest kalau nggak salah, Stephen Stones kayak gitu-gitu orang nggak kenal. Terus baru ada sesi yang ini ya, jadi ada gue rangkum jadi Outnight Way lah, lagu-lagu ngetop for Tafik itu cuman gue ambil potongannya doang gitu kan. Tapi udah masuk era Paul Collins pun yang gue ambil juga yang side B, Lady Lies kayak gitu-gitu kan. Iya. Udah besoknya waktu itu Arta Bangun ininya apa assistant manajernya. Oh gila kemarin di mailing list banjir. Ada yang komen gini nak. Nah suara lu apaan tuh Genesis era Kus Plus? Iya deh. Iya deh. Oke, ini pengalaman-pengalaman. Oke. Iya maksudnya ya penggemar Genesis yang umum terutama di Jakarta itu ya itu di situ. Gitu. Maksudnya? Ya udah. Kaset itu di Oh, di side live. Three-Side Live itu. nggak gerak di The Case, Behind the Lines, Iya. bagian Sarah-Jane. Ya, mereka masih ekspektasi lagu-lagunya itu mesti dibawain. Gitu ya. Gitu. Dan nggak bosan-bosan, makanya Nggak gue selalu bosan-bosan. ledekin. Mereka- "Aduh, di dalam kue lagi. Tapi mereka memang nggak nonton. Mereka memang mempersiapkan nonton. Kalau saya perhatiin nih polanya, Kokpit pun main 3 bulan sekali kurang lebih nak ya. Dia nggak main rutin tiap misalnya tuh band home band suatu kafe, dia mainnya 3 bulan sekali. Jadi mereka yang datang tuh itu lagi orang-orang tersebut dan bawa crowd ya sampai mereka tuh usianya usia sampai seumuran kita nih sampai sekarang masih tetap. Dan Kokpit itu nggak bisa di apa namanya jadi inget di featuringin sama penyanyi lain gitu ya. Misalnya waktu itu kalau pernah sama Titi DJ lah apa segala pernah tadi nggak langsung mereka harus benar-benar nonton Kokpit.
Walaupun di Jakarta, Militan itu rusak suasana tuh kalau ada Iya. gitu. Jadi walaupun di Jakarta itu band Genesis itu era-era 80-an tuh nggak cuma Cockpit, sebenarnya ada Kaslan Frontal, ada beberapa yang lain. Kaslan Frontal tuh Reddy Nur, Musa Yunus. Musa Yunus, sama Rory Sulaiman. Sulaiman, Uce atau si Budi Pras gitu. Itu yang kedua, layer keduanya pada saat itu bagus-bagus mereka. Terus kemudian terjadi band itu ada dinamika di mana Hari Kuda tuh ada ke konflik lah dengan teman-teman yang mungkin terlalu nakal dia ya. Akhirnya diganti dengan Reddy Nur. Reddy Nur itu benar-benar musician yang memang juga punya usia sih sebenarnya dekat-dekat juga dengan dengan teman-teman Cockpit lain yang senior gitu. Reddy masuk. Reddy itu background keluarganya dan memang dari Nur Bersaudara yang secara musikal dia juga pada saat itu juga penggemar daripada art rock tersebut. Kemudian sampai dengan era 90-91 tuh Freddy Tamela meninggal. Ya, jadi udah ganti Hari Kuda, Hari Minggus. Jadi Reddy Nur ya. Jadi Reddy Nur. Ya masih ada, Roni masih ada. Ya. Terus kemudian mulai pecah mulai ada ada kegiatan mungkin boredomness juga ya, bosen gitu. Jadi next band itu di era-era 90. Bukan jadi Freddy Tamaela, Reddy Nur sama Bang Oding bikin band namanya Next Band. Mereka playlistnya nggak Genesis, ada, tapi mereka lebar. Bawain random sih sebenarnya. Mr. Miser. Mereka suka aja, Mr. Miser, Nicker Show. Oh gitu ya. Fear for Fears, ya udah new wave dan musik-musiknya udah mulai modern. Keyboardisnya ganti macam-macam tuh, ada Krishna Pena, Herman Geli, Andi Ayunir, gitu. Riza Arsyad, ya, Rani, saya juga pernah vokalis di situ, tandem sama Freddy. Saya cabut, Lilo masuk ke situ, pernah Arman Maulana pernah situ. Karena memang dan kemudian era-era itu Freddy meninggal, Freddy Tamela meninggal tuh 91 itu dia meninggal, 91 atau 92 dia meninggal, kosong tuh sampai 9 kalau tertulis di Google tuh 99 Ari masuk, tapi mungkin 97 udah mulai ini ikutan ya bersamaan juga di poster Yudi cafe juga dulu soalnya saya punya tiketnya masih. Oh itu ya awal reuni M97 di poster itu. cafe itu. Yang gue bilang tadi cerita awalnya tipis-tipis ada pagelaran kumpul-kumpul geng-gangsaan yang digagas sama M97 itu kan. Terus di situ ada teman kita tuh Bang Buyung itu yang dulu suka bikin musik awal muda itu. Bang Prabos itu punya ide untuk gabungin Cockpit lagi. Karena kita di situ emang banyak, ada Mas Reddy juga, ada Kinan juga, ada Faris RM juga, bukan anak gangsaan lah yang tadi cuma akhirnya diajakin semua sama si Bang Debi untuk main bareng. Bawain For Tovif waktu itu. Terus akhirnya adalah ide untuk ngumpulin Cockpit. Nah, Bang Buyung nih kan, yang ini kan, udah latihan aja dulu gitu, Bang, kumpul ini. Nah, gue denger, udah pada latihan, gue juga nongkrong di M97 itu kan, radio kan, gue bocorin, Cockpit lagi latihan tuh, oh iya, kasih tau, gue liat itu. Salib sama M97, bikin duluan. Oh, itu lu udah masuk? Hah? Gue udah langsung dipaketin sama di hire sama Cockpit, Pak Muktio gitu yang jadi ininya gitu ya, manajer atau ininya ya, donat ininya. Itu lu tahun berapa lo masuk Cockpit? Gue bukan maksud, gue bukan main sama Cockpit, gue di hire untuk belajarin keyboard sama program. Yang itu ya. Nyiapin buat Bang Tony. Iya, oke. Secara profesional di hire untuk ini gitu, nyiapin itu. Sama ya, dampingin mereka latihan terus kan, oke dan yang kurang ini gue perbaikin. Nah itu gue bocorin ke M97, M97 langsung bikin, Legend of the Month besok Genesis featuring Cockpit di poster, nggak usah tahun-tahun bikinin gede sekalian, rame itu langsung sold out tuh tiketnya. Nonton juga ya. Sebelumnya kan hari itu Rusli kan. keyboardis masih Roni. Masih Roni. Lama Nah, itu. lu join Cockpit kapan? Join Cockpit itu pokoknya gue inget yang waktu itu ya mereka pas main di Planet Hollywood ya, Bang Reddy telepon, Bang Yaya, Chris, waktu itu Senin malam teleponnya, mainnya mereka Rabu. Rabu besok kemana? Nonton Cockpit Bang. Nah, Chris, datang lebih awal boleh nggak gitu? Jadi gini, kemarin tuh waktu latihan kita kan latihan cuma sekali 2 kali nih. Si Roni lupa kagak ingat cuma sekali lagunya. Iya, Stres kan gue gitu kan. Nanti besok kalau dia lagi main lupa lagi gimana? Jadi lu kalau begitu dia mulai lupa, lu gue panggil ya main. Udah. Jadi datang lah gue langsung ke backstage kan gitu.
Kata Bang Rodi kenapa? Iya, bukan ini, bukan Tony Blank, Ronnie Blank. Jadi emang ini menarik kenapa? Karena Krishna itu memang ada di dalam inner circle-nya di studio Cockpit. Jadi dia emang udah ngulik Yes dan termasuk Genesis. Ya, waktu itu aku udah lama jalan gue udah lama jalan sama Carlos juga. Jadi waktu itu gue main sama Carlos main cafe pas Cockpit lagi vakum ini udah dengan konsep dan dia udah Phil Collins dan Genesis. Dan dia ikut dibikin band namanya Cockpit Junior pada saat itu. Jadi udah bawain lagu juga. Itu era-era 90. Nah, lu udah Cockpit Junior waktu itu kita belum Genesis waktu itu. Kita waktu itu malah bawain Yes 90125. Tapi Genesis juga ada lah sih. Oh, Duchess. Jadi udah dikenal main keyboard Genesis. Enggak. Jadi di studio Cockpit itu euforia dari dulu ada hype Genesis dan Cockpit. Jadi band-band pada saat itu yang punya skill mereka main Genesis juga. Jadi banyak yang termasuk latihan di studio Cockpit band-band yang bawa Genesis. Salah satunya band Duchess ini. Mereka nggak ada keyboardisnya cabut, gue diajak, mulailah gue ngulik Genesis sama band itu. Oke, berarti kalau bisa lihat artinya di zaman yang waktu dulu Cockpit Junior itu kan nggak bawain lagu-lagu Genesis. Jadi istilahnya kayak waktu itu sempat kayak, sorry ya kalau gue bilang kehilangan jati diri dengan Cockpit itu sendiri ya. Artinya kan harusnya Cockpit kan identik dengan Genesis gitu loh. Tapi akhirnya ini Cockpit Junior namanya. Junior kan, tapi maksudnya Cockpit Junior itu tetap harusnya ininya mereka kebetulan satu manajemen aja itu ada di studio soalnya. Jadi juniornya gitu. Iya, juniornya. Tapi nggak apa-apa mau main di luar Genesis itu. Nggak apa-apa, mereka nggak pernah mendokter dulu sama Genesis enggak. Terserah mau main apa. Pokoknya emang musisi berbakat yang kita anggap berbakat, lu bikin band, gua kumpulin, lu bikin band yang asik gitu. Jadi yang lagu-lagu kita sendiri nyentuhin. Kita memang era-era 90 ya, kita memang nongkrongnya di studio itu. Iya. Jadi studio itu ya macam-macam orang itu. Karena strategis ya. Ya karena tempatnya come and go tuh orang datang, orang yang istilahnya ngabur dari rumah nginep di situ. Di mana tempatnya? Di Blok A. Oh iya, kalau zaman dulu ada toko anak-anak seberangnya. Iya. Orang beli narkoba juga di daerah deket-deket situ dulu. Ini era-era zaman itu ya, zaman jahiliyah. Dan di situ lalu lalang anak SMA juga pulang sekolah. Jadi Nah, ini menarik ini masalah gaya hidup di zamannya itu ya. Pada saat itu ya. Jadi itu menjadi tempat studio yang kebetulan namanya Studio Cockpit yang punya ya itu tadi Dadan segala macam itu anak-anak Lida. Nah, Cockpit latihan di situ. Nah, terus kemudian ya orang sewa studio dan kemudian banyak anak-anak SMP, SMA yang kemudian ada festival band SMA itu bermula dari situ. Jadi memang tempat transit orang-orang ya. Gue ada di situ pada saat Makara Vakum. Ya gue ketemu Krishna di situ dan gue ikut band apa ya? Gue ikut Cockpit Junior apa Duchess ya? Udah Duchess. Terus akhirnya Krishna. Wah ini kan Easy Lover kan. Ya. Ada duet. Kita main tuh yang bangsa di merah putih 8 tahun berapa? Iya, yang siang-siang ya acara siang-siang. Kita main itu yang berarti ada acara itu, acara kayak gitu-gitu juga. Jadi memang Cockpit itu menjadi tempat orang ngumpul pada saat itu. Ngumpul band studio Cockpit ya. Iya. Ngumpul band dan kemudian banyak sekali musisi sampai ke Topati. Siapa lagi? Mungkin maksudnya gini, gua luruskan adalah ada orang tongkrongan Cockpit namanya Jubir. Jubir Usman. Dia bikin festival band SMP SMA. Ini dia sendiri dompleng sama Cockpit. Ya maksudnya era Cockpit Tunjung mengetahui dia pakai surat Cockpit, dia undang lah tuh band-band SMP SMA sejakarta Selatan tuh, termasuk ke SMP gua. Makanya kita keluar kandang tuh kan, akhirnya lagi udah latihan nyawa di pas daftar di studio di Cockpitnya, udah suruh latihan sewa ya kan, kebetulan yang berduit kan. Waktu itu agak mahal untuk ukuran itu ya. Waktu itu yang premium tuh Ceres itu 25.000 satu shiftnya per 3 jam. Cockpit waktu itu 22.500. Di mana studio itu masih 15.000 per 3 jam. Bandingin sekarang ya, sekarang satu shift studio tuh 500.000. Nah, apa namanya? Jadi si Jubir ini bikin festival band ini semacam kayak memberi air segar di posisi anak muda yang lagi butuh eksis di selatan untuk tampil dengan jiwa akil baliknya kan, mengekspresikan jati dirinya kan.
bikin walaupun eksekusinya ini sembarangan. Bayangin, tapi legend nih si Jubir. Dia modalnya dia sendiri. Dia ngurus izin sendiri, dia booking gedung gulungan sendiri di luar gulungan. And after that, ya dia bikin ini sendiri, ngetik, dikirimin, disuratin semua korespondensi, and then terakhirnya poster nggak nyetak, nggak. Dia beli karton Manila. Selembar sama spidol outline, dia tulis festival band remaja kepinggiran remaja kecil. dia modal etalase kokpit itu kan strategis kan, jadi dari di kokpit itu depan tuh kan kaca gitu kan, udah tempel di situ cukup. Itu orang-orang apa nih datang, wah festival daftar rame, jadi bisa turun dari metro satu-satu. Gue pernah lagi mau ke kokpit nongkrong. Terus Metro Mini bukan kita berhenti, turun tuh rombongan anak band, bawa ini dari Metro Mini, bawa alat, bawa keyboard, bawa gitar, terus sampai sana, mau ikut festival si Jubir. Jadi Jubir tuh menjual fasilitas kokpit tersebut, kop surat segala macam, dan juga jurinya dari kokpit. Freddy Tamela, dia bayar jurinya murah, terus dia jadi orang-orang itu dia dari uang registrasi dia bisa ngasih buat hadiah berapa, buat juri berapa, bintang tamunya kita juga. Top itu penuh. Gitu. Dan berlangsung sampai ada 5 tahun kali. Tapi ya gitu, kualitasnya makin lama makin kedodoran. Itu mulai tahun berapa tuh yang? Mungkin dari gua, dari 85. Gua waktu itu lulus SMP gitu kan. Tapi gua ikut festival SMP. Jadi ya ada SMP dan SMA waktu itu yang diperlombakan. Kokpit bintang tamu waktu perdana itu, gue inget cuma bawain 2 lagu kokpit. Take a Look at Me Now sama Cinema Show. Itu 2 lagu aja. Itu kokpit formasi yang mana tuh? Masih yang udah Ready Nur. Udah Ready Nur tapi masih Roni Harahap. Oke, berarti kalau gue bicara mengenai formasi ya, itu kan pergantian tuh banyak Pergantian. awal. Itu kalau bisa dibilang formasi tetap nggak ada ya artinya ya? Oh ada dong. Ada. Kan ada kurun waktu. Cuman kan ada yang meninggal, ada yang keluar. Ini yang perlu dicatat ini kokpit ini karena membawakan lagu Genesis, itu standar requirement untuk musik individual itu harus jago-jago, harus musikal. Maksudnya orang kayak Yahya itu drummer langka tuh di Indonesia pun gitu cara mainnya. Ready Nur sebagai pemain bass, ya, bukan dia itu nomor satunya tapi untuk bisa main di kokpit itu memang harus punya ini sendiri, spek tertentu gitu, nggak gampang, nggak bisa asal ganti tiba-tiba. Makanya begitu waktu Ari meninggal tuh nggak gampang mereka mencari pengganti untuk yang bisa cover Peter Gabriel atau Phil Collins. Fakta di lapangan juga yang lucu ini, gua kan sempat main kafe lah ya ini kemarin ini lah gitu ya 2000-an 2010-an gitu kan, ada sama teman-teman zaman dulu ya, akhirnya kita nggak bisa move on juga malah dari lagu Phil Collins kan. Nah kita udah nggak ada teman-teman yang ini gitu ya, teman-teman kita yang seumuran tuh udah pada nggak mau main kafe lagi gitu, SUD gitu kan, akhirnya dapetnya anak-anak muda. Nah ini susah banget cari anak-anak muda yang mau nyanyi Phil Collins. Nah, untuk Phil Collins ya, jadi Phil Collins tuh ada yang bilang lagu malesin, kayak gitu-gitu. Jadi untuk beberapa, nggak tahu dia generasi yang mana, yang milenial apa gitu ya. Nggak gampang orang yang mau, mampu, senang dan sebagainya untuk lagu-lagu yang dinyanyiin Phil Collins. Oke. Zaman kita dulu sendiri pas belum ada Yudi, kayak Dodi Katamsi atau ya teman-teman kita yang seumuran ya, sama Once itu nggak mau. Nggak merasa nggak susah nyanyi Phil Collins. Phil Collins ya? Phil Collins. Oke, sekarang gue beralih ke Jimo ya. Oke, Jimo dulu kan berani menerima tantangan tadi. Ya istilahnya kan kayak tadi menolak untuk membawain Phil Collins. Tapi lu sebenarnya bukan corak karakter yang Phil Collins yang diambil sekarang ini. Bukan. Bukan ya? Bukan. Lebih ke Peter Gabriel. Nah, lu menerima tantangan itu gimana waktu itu? Iya, gue harus punya metode sendiri untuk ngejar, untuk ngecap, untuk ngecap itu kayak yang tadi gue bilang apa namanya buku lirik gue tuh gue kasih color coding, gitu. Gue kasih color coding, jadi semuanya tuh mesti jelas. Jadi sampai yang lebih ekstrim lagi ada judulnya itu. Itu apa judulnya?
New York City, Back in New York City. Back in New York City. Back in New York City itu back in New York City di belakang kalimatnya itu saya mesti kasih kode lagi. Oh ini kena di atas, ini kena di bawah, sampai segitunya. Karena Gitu loh. lagunya biramanya ganjil. Gitu loh, sampai segitunya. Tapi kan itu sistem saya untuk mengkecap, gitu loh. Karena ya. Tapi luar biasa juga sih maksudnya dia ya mungkin berbekal dengan musikalitas kali ya. Mungkin dia juga have no idea juga ini hitungannya 7 atau 5 gitu kan. Ya kan, cuman pada saat itu untuk ngedirect dia nyanyi itu dengan baik itu ternyata nggak susah gitu kan. Dia mungkin nggak ngerti bahwa itu lagu 7 Pro. Kalau gue dikasih tahu, wah susah dong itu enggak. Gimana? Lo nggak pas bagian sini, oke nyanyiin begini nih, gini gitu. Ya kayak gitulah. Nah yang sekarang yang saya temuin kalau misalkan ya pasti kita bisa ngelihat karakternya Phil Collins sama karakter Gabriel gitu kan. Waktu Ari bilang ke gue, nih Peter Gabriel nih suara low-nya nih lu dapat banget nih gitu kan. Tapi gue benar-benar nggak notice karena background gue kan lebih ke pop sebenarnya gitu kan. Nah terus sedangkan Phil Collins itu pop, jadi orang bilang Genesis sih, gue tau ini Phil Collins gitu kan. Nah terus habis gitu udah nggak berapa lama Kadri bilang, kalau lu bisa suka sama Peter Gabriel, IQ lu naik. Jadi terus Bener. Tapi ternyata memang setelah in love sama Peter Gabriel gitu ya, ada apa ya? Ada vibe. Ada vibe lain yang dia taruh di situ gitu loh. Dan itu bukan sekedar nggak enak gitu loh. Gua nggak tahu. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa orang bisa strength itu kalau dengerin Genesis. Gitu loh. Bisa sampai ikut menjadi drummer, bisa ikut jadi pemain gitar gitu loh. Tapi emang assignment-nya Jimo memang ya atas ini ya Bang Redi juga kan. Bang Redi kan sekarang yang jadi ininya kan, dia leadernya ya. Jadi yang bikin playlist segala macam termasuk ngejek Jimo, karena emang dia sebelumnya udah pernah main sama Jimo juga kan di grupnya Rene, terus sampai akhirnya dia ini nih, oke ini Jimo nih gitu. Oh gitu. Tapi kalau gue lihat kan Genesis itu kalau penampilannya kan bisa performance-nya kan teatrikal banget. Yes. Jago Peter Gabriel apalagi zaman-zaman itu. Kalau di Cockpit sendiri permainannya juga akhirnya seperti itu nggak performance-nya nanti? Bukan maksudnya yang udah berjalan Udah. teatrikal juga gitu nggak? Enggak ya. Belum sih. Tapi gue lihat sih kemarin kan gue nonton di Hard Rock ya, Jimo sih udah mulai menjalankan ke arah-arah itu gitu ya. Cuman kan memang ya artinya maksudnya cara nyanyi si Gabriel itu kan dia nggak cuma kontak mata sama apa ini, jadi semua tuh orang tuh kesirep sama dia gitu, gerakannya dia juga dari sana ke sini gitu juga kan. Dan larinya ya bukan kayak bukan dari cara rock, bukan cara gitu, rock, bukan kayak Arman Maulana gitu. Dia tuh ada gestur sendiri. Kayak waktu gini Kadang-kadang jadi kakek. Itu mungkin suatu saat ya pakai topeng lah atau tapi Cockpit sendiri instrumennya kayak Basya gitu ya, atau Bang Redi terutama dua gini ya, Bang Obong Oding ya, dia kalau main mereka punya gayanya sendiri. Malah sebenarnya lebih lebay dibanding Genesisnya gitu. Oh gitu. Bang Yaya tuh ini lebih lebay. Dan memang dia punya spirit itu tuh kan, di kalau bahasa internal gitu, ini lagunya kurang aing teh nih. Gue nggak tahu ya, ini pandangan the drummer, nggak tahu Krisna mungkin bisa ini. Jadi drummer kita tuh Makara Budi Haryono ngomong, ya tuh gila loh, dia bawain lagunya Genesis dengan cara dia. Iya, persis. Iya. Jadi dia nggak ngikutin plek sama. Dan Redi Nur pun akhirnya ya dia rhythm section yang ini ya, yang tahu yang baik gitu ya, memain band. Artinya dia dengan sama drummer kan harus begini kan. Ya dia menyesuaikan Bang ya mainnya begitu. Dia akhirnya nimpalinnya juga dengan begitu gitu. Dan memang dia sendiri juga punya style juga kan. Dia kalau gue dengerin not-notnya ini dibikin lagi kadang-kadang gitu, disesuaikan dengan itu. Jadi kalau diperhatikan benar, Cockpit sendiri ya mereka bertiga ya punya gaya main ini sendiri yang membuat
jadi spesial gitu ininya. Iya. Oke. Sekarang Dewi nih dari tadi kan agak belum kedengaran lagi. Ini koleksi kamu Iya. semuanya. Ini Genesis. tapi udah ada yang hilang sih. Oke, kaset tapi ada mungkin juga CD ada ya. Ini lengkap nggak nih? Kenapa? Lengkap nggak? Maksudnya Enggak, udah ada yang hilang. Udah ada yang hilang. Apanya tuh? Ini yes yang benar, lama Seri nih, Prime masih putih. Udah Yes, hilang. iya. Terus Nggak. yang Genesis hilang. Edisi awal. Edisi Yes, ini kan putih ini kasetnya. Kalau terakhir hitam. Tricyclic hilang kayaknya. Bisa hilang. Oke. Lu ini ngumpulin udah berapa lama? Seconds out. Dari pertama kali. pertama kali ya? Jadi emang limpahan dari kakak saya. Gitu ya. Jadi gara-gara saya ikut nonton Cockpit pertama kali, sudah gitu dari situ saya memutuskan untuk suka Genesis. Udah dihibahkan aja semuanya sama saya. Gitu ya. Terus saya satu-satu dengerin. Tapi udah pernah nonton konser Genesis langsung? Belum. Tapi nonton Phil Collins sudah. Oke, kalau yang waktu di Jakarta ya. Ya, terus nonton Mike and the Mechanics sudah. Makanya nonton di mana? Sini juga. Enggak, di London. Oh, di London. Oh, keren. Oke. Tony Nah. Banks belum pernah ketemu. Tony Banks belum ketemu. Tony Banks juga bikin solo ada ya? Ada kan? Ada Tony Banks ya? bikin solo Dan yang This Is Love. ada. Kalau si Mike sama Steve itu sampai sekarang mereka masih bikin konser. Khusus Steve Hackett dia bikin namanya Genesis Revisited. Ya. Nah, dia benar-benar bawain Genesis. Ya, jadi sekarang ini apa namanya Steve Hackett, udah lama sih, udah 10 tahun yang lalu ya, dia punya proyek, pernah punya album dulu Genesis Revisited, dan ada apa ya, 2 kalau nggak salah. Dia kemas lagi, aransemen ulang lagi lagu Genesis yang lama-lama, Ray Gabriel, nggak ada sekarang juga, terus pakai orkestra, terus pakai featuring musician yang legend kayak Bill Bruford, Chester Thompson gitu. Dan akhirnya dia bikin tour dari album itu, dan sampai sekarang akhirnya diulang lagi turnya, dan dengan playlist Gabriel semua, macam-macam dibikin kadang-kadang per album gitu. Tapi dia keluar kan sebelum Phil Collins jadi solo ya. Maksudnya masuk di Genesis sebagai vokalis kan? Udah, Sudah ya. Trick of the Tail sama Wind and Wuthering itu Steve Hackett masih ada, cuman Masih ada. Walter Gabriel udah keluar. Wind and Wuthering terakhirnya Steve Hackett. Iya. Habis itu Dan Wuthering kan. Oh gitu. Tapi yang dia dibawain Steve Hackett Revisited itu dia juga bawain lagu-lagu Genesis yang Phil Collins juga. Zamannya dia aja. Phil Collins ya. Oh, zamannya dia. Iya, zamannya dia main gitar. Follow You Follow Me itu masih dia. Iya. Udah enggak kan? Enggak. Bukan. Iya. Oke, keren ya. Terus satu lagi ini apa nih? Ini satu hal sebenarnya yang juga gue kritik terhadap teman-teman dari Cockpit itu nggak pernah rekaman, nggak pernah bikin album dalam konteks as a group. Jadi dia pernah bikin solo tapi aransemen musiknya juga bukan dari Cockpit, tapi dari Mas Anantono, harus aku berlari, Trigan dan lain-lain itu Mas Anantono. Ada di albumnya Freddy Tamela. Nah, saat saya ngobrolnya, jadi udah era yang sekian nih. Pada saat itu pemainnya tuh ya ada Oding, Reddy, Dave Lumenta ya keyboardisnya. Terus sama Yaya, siapa lagi penyanyi Ari. Itu lu rekaman dong. Buat itu gue bikin sama teman-teman ya, Yanni Notes ini bikin semacam kompilasi dari band-band progresif Indonesia. Band-band nawangan ya, Indonesia Mardika namanya. Jadi diambil Indonesia Mardika itu dari lagunya Guru Gypsy. Jadi band itu salah satunya Cockpit. Selain ada band gue, Kadijimo, ada Diskus, bandnya Krishna juga ya. Terus ada macam-macam lah, Imanissimo, In Memoriam, apalagi Miracle. Di Indonesia Mardika sendiri di featuring itu ada featuring, ada endorsement, ada Rick Wakeman. Ada Rick Wakeman gitu. Jadi kita bikin itu secara crowdfund. Jadi kita dapetin dana untuk membiayai rekaman ini nih, komunitas ini. Cockpit itu rekaman. Di situ lagunya Haruskah Aku Berlari. Kalau dicari Spotify ada, kalau mau box setnya tinggal hubungi IG Aing Hadri Muhammad. Nanti bisa minta box setnya, itu lengkap, ada Cockpit di situ. Satu hari itu bisa jadi artefak gitu. Betul. Sekarang masih ada di band-band giran. Isi dalam apa aja nih ya? Jadi di sini nih ini yang Sebelum dia menjadi langka, buru-buru beli deh tuh. oh tuh. Nah ini Cockpit nih. Jadi di sini ada sejarahnya nih, makanya gue tadi
Didirikan pada tahun 80, grup yang didirikan oleh Dadan Mokhtar, Izal, Oding Nasution, Yaya Muktio, dan Yosef Martam ini terbentuk karena kecintaan mereka terhadap hard rock. Nah ini Ari nih, almarhum Ari, lari di Senayan, yang motret itu Jayusman Erlangga. Ya, terus ini Yaya, ini Oding, ya, terus ini Dave sama Reddy Nur, sama ini anjing kecil. Ini setia terus gitu. Oke. Di sini ada testimonialnya Sis NS. Dia menurut Sis NS bilang, saya lah yang pertama manggungin Cockpit pada tahun 81 pada syukuran film November 1928 di halaman Interstudio Pasar Minggu Jakarta. Itu lantaran saya kaget kok band Melayu bisa kayak Genesis. Setelah itu saya kembali kasih panggung buat Cockpit di acara The Complete Music 86 di Balai Sidang dengan penonton membludak dan nama Cockpit makin berkibar. Jadi sebagian orang itu bilang, gila nih Cockpit nih nggak kalah mainnya sama Genesis. Menurut lu gimana? Nah? Maksudnya sebagai band itu gue lihat Yaya juga main drumnya gila. Ya pada saat mereka lagi bener-bener ininya ya. Cuman kan memang tentunya di Indonesia ada hal-hal yang nggak bisa menyamai konsernya Genesis yang dengan lightingnya kayak begitu, sound systemnya kayak begitu. Tapi secara musikalitas mereka tuh gokil. Fakta menarik yang waktu pandemi kemarin kan Mas Doni di SS bikin konser 7 ruang dan Cockpit tampil di sana sampai 3 kali, 4 kali atau mungkin 5 kali ya, banyak lah. Sepertinya ya, mohon maaf kalau salah, sebagai satu band doang, kayaknya donasi yang paling banyak masih di rekornya masih di Cockpit waktu itu. 100 juta lebih. 100 juta lebih. 100 juta lebih. Dan itu nggak ada bomber. Kalau bomber tuh istilahnya banyak kalau lagi di streaming itu teman-teman yang 25 juta gitu. Oh iya, benar-benar rata. Benar-benar kompilasi dari banyak orang, 500.000, 200.000. Ya. Dan viewernya itu Dan banyak kan NN juga ya, NN juga. Hah? No name enggak. Banyak juga ya. ada yang gini, pas lagi running test, Phil Collins ada juga, 50.000. Canda nih. Bisa sempat-sempat yang capture, Phil Collins nyumbang 50.000. Nah, begitu udah selesai acara, itu viewernya waktu itu ini apa? 50.000-an ke atas. Waktu ditutup itu 8.000. Tapi besok pagi itu jadi 25.000, jadi 50.000 dan yang nonton mulai dari dalam kota, dalam negeri sampai luar negeri. Sampai luar negeri. Ya, menteri-menteri pun juga. Dan levelnya ya memang level ini ya level sultan gitu ya. Ya. Dan yang menarik, teman-teman cerita, gue bikin nobar di rumah gue. Jadi udah siapin tuh sound systemnya kan, mereka punya Smart TV gitu kan, yang bisa YouTube. Apalagi anak-anak kayak di Malang, itu mereka punya. Malah beberapa komunitas kayak anak PL tuh kan mereka ini ya, dulunya mereka di era-era 80-an tuh mereka Genesis mania gitu, PL. Anak-anak SMA 6 gitu. Mereka bikin nobar. Tapi hebatnya donasinya lebih banyak itu kan. Itu mungkin juga karena dari nama besarnya Genesis plus ada Cockpit yang menambah itu juga semakin. Nah, ini akhirnya jadi kita mikir apa ya bikin ini. Memang Cockpit Genesis ya. Genesis lagunya enak-enak kan ya. Wah, ini gampang kan. Ibu-ibu ya kan, apa ibu-ibu segala macam usia loh. Itu accept gitu. Iya. Oke, sayang nih ya sebenarnya banyak masih yang mau dikulik ya. Luar biasa nih karena perpanjangannya eranya itu juga Cockpit itu dari awal yang 80-an sampai sekarang 2000-an hidup lagi itu ya istilahnya kan ya. Wah ini kalau sebenarnya kalau mau dikulik lebih panjang lagi mungkin bisa kita sampai yang dulu sampai sekarang bisa ini ya. Tadi ngebahas juga nggak hampir semua. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa undang lagi siapa tahu nanti ada kita bicara mengenai Cockpit di seri kedua, dengan ada penambahan tamu kita nggak tahu, ya kan? Harus berikutnya harus ini nih, harus oknumnya sendiri nih antara Bang Yaya atau Bang Reddy nih. Undang aja nggak apa-apa, undang. Tuh Bang, silakan nanti kalau mau datang. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Oke Bang Andri, oke Bang Jimo, siap. Bang Risa, Mbak Dewi, terima kasih banyak. Oke, Retrois. Pokoknya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di Retrovision Plus 62. Sampai di sini dulu, sampai jumpa nanti di episode selanjutnya dengan topik yang menarik. Oke, terima kasih semuanya. Oke, salam Retrovision Plus 62. Bye-bye. Bye.